Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Lexi Christian Malera, adalah mahasiswa peserta PPG dalam jabatan tahun 2023 gelombang 3 pada LPTK Universitas Negeri Semarang. Kali ini saya akan melakukan praktek pengalaman lapangan PPL pada UPTB SMP Negeri 1 Rote Selatan. Berikut adalah video booking saya. Selamat pagi. Pagi, Pak. Baik, jadi hari ini kita bersyukur karena hari ini masih ada hari baru Tuhan berikan bagi kita untuk kita memulai segala aktivitas kita. Terlebih khusus hari ini kita masih bertemu dalam kegiatan pembelajaran di hari ini. Sepertinya muka terus ngomong semua. Coba kasih senyum buat teman di samping kiri kanan. Boleh berjabat tangan dengan teman di samping kiri kanan. Katakan selamat pagi, semangat untuk hari ini. Ya, silakan. Ya, bagaimana dengan keadaan hari ini? Apakah kalian semua sehat? Sehat. Tidak ada yang sakit? Tidak. Baik, kalau semuanya sehat, puji Tuhan. Dan sebagai umat yang beriman, umat yang percaya kepada Tuhan yang Maha Esa, sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, kita akan mengawalinya di dalam doa. Insya Allah satu teman bisa pimpin kita di dalam doa. Silakan. Tuhan, terima kasih kami akan mulai dari kami, biar dari awal ketenangan. Terima kasih Tuhan. Baik, silakan duduk. Terima kasih buat teman yang sudah berdiri di dalam doa pagi ini. Baik, supaya lebih semangat, coba semua berdiri dulu. Kita speaking dulu supaya tadinya pikiran yang masih di rumah, pikiran yang masih di jalan, mungkin ada yang datang pikiran yang masih di kantin, supaya fokus kita speaking dulu. Siap? Kita mulai. Apa kabarnya di pagi ini? Pagi-pagi luar biasa. Siapa kita? Siswa kelas 7B. Mana semangatnya? Semangat. Tepuk tangan
zaman praaksara? Masa atau zaman di mana manusia belum mengenal tulisan. Ya, baik, terima kasih. Manusia baru mengenal tulisan praaksara. Ada lagi? Kehidupan manusia pindah-pindah itu kembali. Ya, nomaden itu kehidupan yang berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Oke, baik. Sekarang apa ini? Apa yang kalian ketahui tentang gambar ini? Mereka sedang melakukan fashion show. Fashion show. Ada lagi? Itu adalah kata Ya, dapat pesanan. Silakan dulu. Baca ini betul. Gambar ini menunjukkan tentang sebuah perumahan, fashion show yang disebutkan dalam pesanan. Ya, jadi ini adalah kehidupan di zaman yang sudah disebut dengan zaman modern. Nah, bagaimana dengan pada periodisasi zaman geologis? Dan ada pun tujuan pembelajaran kita di pagi hari ini. Coba kita baca sama-sama 1, 2, 3. melalui model pembelajaran membuat dengan metode strukturasi peserta didik dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk organisasi pada masa Secara geologis. Yang kedua, melalui model pembelajaran peserta didik dengan metode strukturasi menganalisis nilai-nilai budaya pada masa praksara. nilai-nilai budaya pada zaman. Yang ketiga, Melalui model pembelajaran membangun sistem dengan metode strukturasi peserta didik dapat menjelaskan hasil analisis serta periodisasi kehidupan manusia praksara secara biologis. ya, kehidupan manusia secara geologis. Ya. Nah, untuk kita mengetahui seperti apa kehidupan manusia pada zaman geologis, seperti apa corak kehidupannya, Pak akan putarkan sebuah video pembelajaran yang berhubungan dengan kehidupan manusia pada zaman geologis. Ya. Untuk itu, semuanya fokus ke depan, kita akan melihat dan menyimak video berikut. Pernahkah kamu membayangkan jika kita hidup jutaan tahun silam? Di zaman ketika manusia belum mengenal adanya tulisan. Tidak ada bangunan-bangunan dan teknologi yang sekarang kita kenal. Zaman prasejarah atau praaksara. Begitulah cara kita menyebut masa tersebut. Ciptanya air menutup kemungkinan organisme multiseluler kompleks untuk hidup. Fosil-fosil organisme yang berhasil ditemukan dari masa ini berasal dari spesies Cyanobacteria. Bakteri jenis ini menggunakan metana, amonia, dan sulfat untuk berfotosintesis menghasilkan dan sebelum akhirnya bisa digunakan oleh makhluk hidup di zaman selanjutnya. Ratusan juta tahun kemudian mulai terbentuk lapisan air atau hidrosfer dan lapisan udara atau atmosfer di bumi. Masa ini disebut dengan Paleozoikum yang berarti kehidupan purba yang dimulai sekitar 600 juta tahun yang lalu. Seperti menandai babak baru kehidupan bumi, terjadi peristiwa yang tidak pernah terjadi pada masa sebelumnya. Pada awal masa ini ditemukan fosil-fosil makhluk hidup dengan jumlah yang sangat melimpah. Peristiwa ini disebut dengan ledakan Kambrium, di mana jumlah makhluk hidup yang berevolusi dalam satu periode mencapai angka terbanyak dalam sejarah bumi. Paleozoikum, berdasarkan temuan-temuan fosilnya, diketahui bahwa kehidupan organisme air lebih berkembang dibandingkan dengan organisme yang ada di darat. Hewan
banyak dijumpai pada masa ini berasal dari spesies Arthropoda lapis baja seperti Trilobita. Salah satu hewan purba yang berasal dari masa ini dan masih bertahan pada saat ini adalah lili laut, bintang laut, dan bulu babi. Walaupun sudah ada kehidupan di permukaan bumi, iklim bumi masih cenderung ekstrim. Pada satu periode cenderung panas, dan pada periode lainnya dingin. Lalu kembali memanas hingga mendorong kepada peristiwa kepunahan hebat. Pada akhir masa ini, semua massa daratan menyatu dan membentuk satu superbenua yang dinamakan Pangea. Massa daratan yang sangat luas dan panas ini memicu kekeringan hebat di permukaan bumi. Sekitar 95% makhluk hidup punah karena kekeringan, kekurangan oksigen, hujan asam, dan aktivitas vulkanik yang sangat aktif. Kepunahan ini menutup 375-400 juta tahun babak Paleozoikum. Peristiwa kepunahan pada masa akhir Paleozoikum begitu hebat, sehingga butuh waktu 30 juta tahun untuk kehidupan baru muncul di permukaan bumi. Saat mulai ada kehidupan yang berkembang itulah masa Mesozoikum dimulai. Mesozoikum berarti kehidupan tengah, atau yang lebih dikenal dengan zaman dinosaurus, karena dinosaurus muncul pada zaman ini. Masa Mesozoikum awal disebut dengan periode Triasik, di mana reptil berukuran besar mulai bermunculan. Pada masa Triasik, iklim masih cenderung gersang, namun beberapa makhluk hidup berhasil bertahan, seperti Lystrosaurus dan Euparkeria. Di lautan, Ichthyosaurus dan Nothosaurus menduduki puncak rantai makanan. Pada pertengahan masa Mesozoikum, dimulailah periode Jurasik. Pada periode Jura awal, yakni sekitar 200-175 juta tahun yang lalu, superbenua Pangea terpecah menjadi Laurasia yang bergerak ke utara dan Gondwana yang bergerak ke selatan. Gurun-gurun panas digantikan dengan hutan tumbuhan konifer dan iklim berubah menjadi tropis. Periode Jurasik menjadi puncak jayanya dinosaurus. Di permukaan bumi, spesies reptil menjadi hewan dominan yang menduduki bumi. Reptil bertubuh semakin besar, sedangkan untuk spesies mamalia baru ada yang berukuran kecil. Selain hewan herbivora besar seperti Diplodocus dan Brachiosaurus, hewan karnivora seperti Allosaurus menjadi dinosaurus besar yang berjalan di permukaan bumi pada zaman ini. Babak terakhir dari masa Mesozoikum adalah periode Cretaceous. Zaman yang dikenal juga dengan nama zaman kapur ini merupakan masa tinggalnya dinosaurus terkenal, seperti Tyrannosaurus, keluarga Ceratopsia, dan Ankylosaurus. Sedangkan di air, Mosasaurus merajai rantai makanan. Pada periode akhir Cretaceous terjadi peristiwa kepunahan tercepat yang pernah terjadi. Ya, baik. Itulah video yang tadi sudah kita saksikan bersama. Dari video ini, kira-kira apa yang kalian ketahui tentang video tersebut? Ada ya? Silakan. Ya, kehidupan manusia pada periodisasi sama manusia. Baik. Sesuai dengan video yang tadi kita tonton bersama, kali ini kita akan melakukan diskusi bersama. Nanti
Pak akan bagi kalian dalam beberapa kelompok dan setelah itu Pak bagikan LKPD-nya dan kita akan diskusi bersama. Jadi di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Bisa tidak? Bisa. Oke, baik. Dari sini nanti setiap kelompok Pak akan bagikan LKPD-nya. Pak sudah siap di sini. Dan ingat, selama kegiatan diskusi nanti berlangsung, Pak akan melakukan penilaian secara observasi. Jadi Pak bisa nilai siapa yang aktif, siapa yang pasif, yang kerjasama dengan teman, ada yang membantu teman dalam bekerja kelompok, itu Pak akan nilai semua. Jadi mohon supaya dalam diskusi nanti semuanya bisa aktif. Bisa tidak? Bisa. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 2, 3, dan 4. Ya. Baik, jangan dulu dikerjakan. Berarti ke sini. Ya, di situ Pak sudah siapkan beberapa pertanyaan di situ yang nanti kalian akan kerjakan. Ya. Nanti dikerjakan, setelah itu didiskusikan di depan dan setiap kelompok berhak mempertanggungjawabkan hasil pekerjaannya dan kelompok yang lain bisa memberikan saran, pertanyaan, atau berupa pendapat titik saran. Oke, baik. Sudah siap? Nama kelompok, nama anggota, nama pelajaran IPS ya. Baik, silakan dikerjakan bersama-sama. Boleh rapat-rapat dengan teman, boleh rapat-rapat, boleh rapat-rapat untuk silakan. Diskusinya kita sepakat berapa menit? 5 menit, 10 menit, 15 menit. Masih ingat video yang tadi kalian tonton toh? Masih. Ya. Silakan. Oke, baik. Waktunya selesai. Sudah semua? Sudah. Baik, tepuk tangan buat semua. Semangat? Masih. Mana semangatnya? Semangat. Oke, baik. Kita akan mempresentasikan hasil pekerjaan kalian di depan. Silakan. Perkenalkan nama. Silakan. Yang lain boleh perhatikan. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Nara, teman saya Dio, Ratus, dan juga Denisius. Kelompok 1 menyebutkan dan menjelaskan bentuk-bentuk periodisasi pada masa praksar. A. Sama beresiko 5.000 sampai
10.000 tahun sebelum Masehi. Zaman ini disebut juga dengan zaman batu tua. Hal ini karena pada zaman tersebut manusia purba menggunakan batu-batu besar dan kasar seperti kapal pinggang. B. Zaman Mesolitikum, yang biasa, dirapi dan terlihat. D. Zaman Neolitikum, 3.500 sampai 1.000 tahun sebelum Masehi. Zaman Neolitikum merupakan periodisasi zaman praksara di mana manusia mulai membuat berbagai kebudayaan dan aktivitas besar. Nomor 2. Jelaskan nilai-nilai budaya pada masa praksara. Nilai-nilai budaya pada masa praksara. A. Nilai bahwa benda memiliki kegiatan disebut dengan dinamisme. B. Gotong royong adalah masyarakat praksara hidup secara berkelompok. Mereka bergotong royong untuk kepentingan bersama. Contohnya membangun rumah yang dilakukan secara bersama-sama. C. Nilai musyawarah. Dalam kehidupan berkelompok, masyarakat praksara telah mengembangkan nilai musyawarah. D. Nilai keadilan. Nilai keadilan sudah diterapkan dalam masyarakat. Zaman ini merupakan zaman tertua, kira-kira berlangsung selama 2.500 tahun. B. Paleozoikum. Zaman ini disebut juga dengan zaman sekunder atau zaman tengah, kira-kira berlangsung selama 110 juta tahun. Sekian, terima kasih. Sebenarnya ada pertanyaan. Baik, itu adalah hasil pekerjaan dari kelompok 1. Kelompok berapa? 1. Ya, silakan, mungkin ada pertanyaan, kritik, saran dari kelompok yang lain. Silakan. Berdiri. Buat. Dalam pada zaman Paleolitikum manusia purba menggunakan alat-alat dan Pada zaman alatnya terbuat dari batu. Karena pada zaman Paleolitikum sebelum ditemukan adanya logam atau besi, sehingga pada zaman ini manusia purba menggunakan batu-batu sebagai alat dalam berburu. Ya, karena pada zaman itu menurut kelompok satu belum ada ditemukan adanya logam. Jadi alat-alat mereka pakai itu yang lebih yang diandalkan itu adalah batu. Baik, masih ada? Pas. Kita kasih tepuk tangan buat kelompok 1. 1, 2, silakan. Baik. Oke, baik, hasil pekerjaannya dikumpulkan semua pada penelitian. Hasil pekerjaannya dikumpulkan di depan. Silakan. Kumpul, silakan. Hasil pekerjaan diskusi tadi dikumpul. Silakan. Mari. Ini adalah hasil pekerjaan kuliah. Baik, A sudah melakukan penilaian hasil pekerjaannya dan semuanya rata-rata hasilnya bagus, dan semoga hasil pekerjaan ini jangan dibuang ya, disimpan kembali dan nanti akan tetap dipakai sebagai bahan pembelajaran. Baik, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 3 dan kelompok 4. Baik, sampai di sini ada yang masih mau bertanya lagi sebelum kita ke dalam kesimpulan? Baik, Pak berharap kita membuat kesimpulan. Salah satu dari kita kelompok yang bisa membuat kesimpulan pada hari ini. Ada yang bisa? Kakak.
Sama-sama teman saja. Kesimpulan pembelajaran. Silakan. Pertama, sama masih tua. Sama paralitikum berarti sama masih tua. Periode ini ditandai dengan adanya berkakas yang terbuat dari batu-batuan sederhana dan sangat sama batu badai sama Mesozoikum diperkirakan berlangsung pada masa Holocene awal setelah zaman es berakhir pendukung kebudayaan ini ialah Homo sapiens yang merupakan manusia cerdas zaman batu muda. Zaman Neolitik merupakan perkembangan sampai zaman dan kebudayaan batu ada. Kedua, media budaya masa praksara. Kontribusi adalah kepercayaan terhadap kaum halus disebut dengan analisme dan kepercayaan bahwa benda dibuat gait disebut dengan analisme. Baik, terima kasih Tekukang teman-teman. Coba semua perhatikan di depan. Apa kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Tadi video yang ditonton itu masih ingat Pak? Masih. Jadi dalam perkembangan kehidupan manusia praksara itu mereka mengalami ada beberapa pembebakan dan beberapa babak. Nah, secara geologis itu dikenal dengan zaman Archaikum, yang kedua zaman Paleo, zaman Baja, Zaman Mesozoikum. Coba zaman ya, zaman Mesozoikum. Ya. Nah, apa nilai-nilai daripada zaman itu? Yang pertama kita lihat nilai kepercayaan, keyakinan. Ya. Kemudian nilai ya, kerjasama. Yang berikut nilai kemudian tradisi bahari atau wilayah. ya. Dan yang berikut, apa itu periodisasi? Sama-sama. Periodisasi adalah konsep yang penting dalam sejarah manusia. Konsep ini berkaitan dengan pembentukan waktu dalam sejarah manusia menjadi periode yang berbeda-beda, yang ditandai oleh perbedaan dalam kehidupan manusia dan peradaban. Dalam sejarah Indonesia, salah satu periode penting yang signifikan adalah masa praksara. Masa ini sering dipahami sebagai perseteruan masa periode prasejarah dan sejarah yang dimulai dengan musnah dalam sanad tertulis. Dalam artikel ini kita akan membahas lebih tentang periodisasi masa praksara. Bagus. Ya. Ya. Dari sini kesimpulan ini masih ada yang bertanya sesuatu? Pas. Ya? Pas ya. Tidak ada lagi. Baik. Jadi pembelajaran kita hari ini dari awal sampai dengan akhir ini, kalian senang tidak? Suka tidak dengan pembelajaran kita hari ini? Dengan adanya pembelajaran kita hari ini, yang suka mata pelajaran IPS, coba kita. Yang suka mata pelajaran IPS,
Baik. Baik, jadi kita sudah sampai di penghujung pembelajaran kita hari ini, dan pada pertemuan berikut nanti materi yang akan kita pelajari nanti tentang masuknya agama Islam Hindu Buddha ke Indonesia. Materi kita yang berikut. Nah, dari sini jika tidak ada lagi pertanyaan, maka kita akan menutupnya di dalam doa. Kita nyanyi semua. Dan sebelah doa semua berdiri dulu. Sebelah dulu. Satu, dua, tiga. Satu lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala, mari kita berdoa. Doa mulai satu-satu teman. Kedua yang penting ya. Silakan doa mulai. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menuntun pelajaran kami dari awal pertengahan hingga berakhir berjalan dengan baik. Ibu saatnya akan masuk bagian pelajaran, kiranya Engkau tuntun, biar belajar itu boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, melihat. Baik, silakan. Ya, terima kasih untuk pembelajaran